Selamat datang anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia bersama Bu Dewi. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia itu telah merdeka. Nah, akhirnya Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Tentara Inggris yang datang di Indonesia itu diberi nama Avney di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Preston. Bertugas untuk apa? Melucuti senjata tentara Jepang yang masih di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Dan ternyata kedatangan Inggris ini juga diboncengi oleh tentara Belanda yang disebut oleh Nica. Nah, kedatangan mereka berdua ini ditentang oleh rakyat dan pemerintahan Indonesia, sehingga Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah memproklamasikannya. Perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu ada dua cara. Yang pertama, peranan fisik dan perjuangan dengan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, sedangkan perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Sekarang kita akan membahas tentang perlawanan fisik. Perlawanan fisik itu antara lain yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Mengapa? Karena berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, yaitu pimpinan sekutu, dan ada pun tokoh yang terlibat dalam perlawanan fisik di Surabaya yaitu Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Sedangkan perlawanan fisik yang kedua yaitu Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu itu berarti Inggris dan Belanda mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu ini juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdinam dan Kolonel Sudirman. Kemudian perlawanan fisik yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu Bandung Lautan Api, terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai oleh sekutu. Tokoh yang terlibat dalam pertempuran ini antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Kemudian perlawanan fisik yang keempat yaitu Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal yaitu pada Medan Area ini adalah Ahmad Thohir. Kemudian selanjutnya yaitu perlawanan fisik yang kelima, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9.
Selain perjuangan fisik, Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu juga melakukan dengan perjuangan diplomasi. Salah satunya yaitu Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Hasil perjanjian ini sebagai berikut. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Dan yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Nah, akan tetapi Belanda mengingkari perundingan ini karena Belanda melancarkan agresi militer Belanda yang pertama. Perjuangan diplomasi yang kedua yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Yang ketiga, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Akan tetapi dalam perjalanan waktunya, lagi-lagi Belanda mengingkarinya dan Belanda melaksanakan agresi militer Belanda yang kedua. Perjuangan diplomasi yang ketiga yaitu Perjanjian Rom-Yoyen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian ini sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Nah, anak-anak, sekarang setelah tadi anak-anak menjelaskan, mengamati video yang sudah Bude berikan, coba sekarang untuk mengetahui apakah anak-anak sudah paham atau belum, silakan kerjakanlah soal berikut ini ya. Yaitu yang pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3, dan pertanyaan nomor 4. Setelah dikerjakan, nanti besok dibawa ke sekolahan agar kita diskusikan bersama. Oke Nana, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga ilmu kita bermanfaat. Sampai jumpa.